Wanita itu diam-diam meletakkan kamera tersembunyi di sudut. Kemudian dengan percaya diri berjalan melewati wanita licik itu. Wanita licik yang tak menyadari melihat lawan pergi. Lalu mengeluarkan laporan tes kehamilan dari tasnya. Menelepon dokter pribadi. Halo, Dr. Lee. Nona Yin, Anda sudah melakukannya beberapa kali. Jika terus dilakukan, mungkin tidak bisa hamil lagi. Tidak bisa hamil. Tapi, saya akan segera menikah. Kamu akan menikah. Ini adalah kesempatan emas. Apalagi yang perlu Anda khawatirkan? Saya hanya perlu menikah dengan Shen Nianwen. Saya akan bersikeras bahwa anak itu adalah miliknya. Pada saat itu, tidak ada yang akan meragukannya. Wanita licik itu merencanakan semuanya dengan sempurna. Namun, dia tidak menyadari adanya kamera tersembunyi. Semua kata-katanya telah direkam dan dikirim ke ponsel semua tamu. Semua orang di pesta sedang berbicara ramai-ramai. Bahkan sang direktur merasa dihina. Namun, wanita licik itu masih tidak tahu apa yang terjadi. Baru ketika ibunya menunjukkan rekaman tadi padanya, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Ibunya marah dan memukulnya. Dan ayah CEO pun meminta untuk mengakhiri pertunangan tersebut. Tapi meski dengan bukti video, wanita licik itu masih berkilah bahwa dia telah diperalat oleh seseorang. Seseorang mencoba menjebak saya. Berani tidak ikut saya ke rumah sakit untuk tes DNA. Saya. Sepertinya kamu tidak bisa mendapatkan menantu kaya ini. Alasan seseorang melakukan hal ini adalah untuk membuat keluarga wanita licik itu membayar harga. Yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, gadis itu tidak mati pada saat itu, tetapi menjadi seorang pemain biola terkenal. Saat itulah wanita jahat itu akan mengikuti kompetisi musik. Maka wanita itu berhasil masuk ke dalam keluarga mereka, menjadi guru keluarga bagi wanita jahat itu, dan mengungkap skandal wanita jahat itu. Ini hanya langkah pertama dari rencana balas dendamnya. Namun ibu wanita jahat itu tidak puas. Dia menemui direktur dan mengusulkan untuk melanjutkan pernikahan mereka, dan berjanji akan memberikan 5% saham perusahaan kepadanya. Ditambah dengan villa pemandangan laut senilai miliaran. Hanya dengan itu direktur setuju untuk melupakan masa lalu. Sementara wanita di sampingnya melihat kegagalan langkah pertama rencananya. Dia mengarahkan serangannya pada ayah tiri wanita jahat itu. Dia mencari tahu bahwa pria itu menyukai sastra. Maka pada hari itu dia sengaja pergi ke rak buku untuk mengambil buku. Memanfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan pria itu. Dan pria itu menemukan buku yang dicari oleh wanita itu. Sama persis dengan yang sedang dia baca. Apakah Anda juga menyukai buku ini? Apakah kamu juga suka? Saya sudah membaca buku ini berkali-kali. Tokoh utamanya jatuh cinta pada dua wanita sekaligus. Salah satunya adalah mawar merah yang berani mencintai dan membenci. Satu lagi adalah mawar putih yang lembut. Luar biasa. Jadi, Tuan Su, apakah Anda menyukai mawar merah? Ataukah mawar putih? Pria langsung tertarik sepenuhnya pada wanita itu dalam sekejap. Namun wanita malah bermain sulit. Dengan alasan harus segera pulang mengajar anak perempuannya. Dan untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu, lalu mengusulkan untuk pulang bersama wanita itu. Pada saat itu, pria itu masih tidak menyadari bahwa dia telah terjebak dalam perangkap yang disusun wanita itu. Setelah itu, pria itu sering mengajak wanita itu minum teh, bahkan memberikan kalung berlian mahal. Adegan ini justru tak sengaja dilihat oleh wanita licik Fuke. Apakah ini acara berbagi membaca? Ya, Tuan Hesu memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang sastra. Kami sedang berbagi pengalaman membaca. Sepertinya kamu tertarik, bukan buku? Ini adalah hadiah yang dibeli Tuan Hesu untuk ibumu. Dia meminta saya untuk membantu melihatnya. Apakah Nyonya akan menyukainya? Tuan Hesu sangat peduli terhadap ibuku. Benar-benar penuh kasih. Kalau bukan begitu, kamu pikir itu apa? Aku pikir, itu sesuatu yang tidak bijak. Di bawah pengawasan keluarga Yin saya, melakukan hal-hal yang tidak benar. Berbicara omong kosong. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Fu Yuan, bagaimana menurutmu jika ibuku mengetahuinya? Bisakah kamu tetap tinggal di rumah ini? Nona Yin, saya datang ke rumah Yin untuk mengajar Anda bermain biola. Setelah Anda selesai pertandingan, saya akan pergi dengan sendirinya. Sebaiknya kamu, baiklah. Mari mulai pelajaran hari ini. Suami, ini apa? Hadiah untukmu. Aku naik duluan. Baik, 6.000. Apa ini? Berani memakai kalung yang sama dengan saya? Nyonya, angka ini. Hari ini berani memakai kalung yang sama dengan saya. Besok, datanglah. Tarik dia ke bawah untukku. Nyonya, dengarkan penjelasanku. Jika masih ada yang berani berbuat curang, saya berjanji, nasib kalian pasti lebih buruk daripada dia. Apakah semuanya sudah mendengar? Iya, Nyonya. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Ingin aku mengambilkannya untukmu. Mengapa masih buku ini? Aku ingin mengulanginya.
bukankah aku sudah memberikan satu padamu? Buku yang kamu berikan, tapi ada tanda tangan penulisnya. Aku harus menyimpannya dengan baik. Sayang untuk ditinggalkan. Kamu bilang terakhir kali dengan hubungan kita sekarang, tidak bisa menerima hadiah yang terlalu mahal. Bolehkah aku mengerti bahwa hubungan kita sebenarnya bisa lebih maju, tapi ada apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Membaca. Aku punya urusan sebentar, harus pergi. Aku tidak akan makan malam bersamamu. Baiklah. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Baik. Nyonya, suami Anda malam ini. Ibu, pelayan mengatakan mereka berada di perpustakaan. Apa yang harus dilakukan? Kenapa kamu begitu gugup? Kamu sebenarnya ingin apa? Nian Wen kakak, Nian Wen, aku membiarkanmu tinggal di rumah Yun. Bukan untuk kemudahan. Kamu berkencan dengan guru privat. Putrimu mempermalukan saya di depan orang banyak. Melakukan hal ini bukanlah apa-apa bagiku. Fu Yuan, aku ingin membunuhmu. Jia Rou, jika kamu punya waktu, uruslah aku. Lebih baik mendidik putrimu dengan baik. Kamu boleh bermain, tapi kamu harus tahu batasnya. Jangan sampai orang lain tertawa melihatnya. Ibu, Nyonya Yun, jangan khawatir. Kita adalah mitra bisnis. Ada bisnis penting yang harus dibicarakan. Setelah urusan selesai, aku akan datang kepadamu. Baik, aku menunggumu. Kamu keluar dulu dengan aku. Kucing yang suka berselingkuh, hampir tertangkap. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sudut ruangan. Selalu ada debu yang tidak bisa dibersihkan. Aku hanya bisa meminta Nyonya Yun untuk memperhatikan dengan seksama. Aku berhutang budi padamu. Simpan dulu, nanti akan kubalas. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Kamu tahu distrik Linhai di selatan kota. Bukankah itu hanya beberapa desa tua? Tidak bisa melakukan apa-apa. Pemerintah berencana di sana mengenalkan taman hiburan besar. Siap untuk merelokasi. Bagaimana mungkin? Apa maksudmu? Mari kita bekerja sama. Cukup membeli kembali rumah warga di sana. Kita bisa mendapat untung besar. Ada hal yang bagus. Bagaimana kamu bisa teringat padaku? Kue terlalu besar. Aku khawatir tidak bisa makan sendirian. Kerjasama saling menguntungkan adalah jalan yang benar. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Saya akan membuat pengaturan. Kerjasama yang menyenangkan. Baik. Tolong cek untukku. Apakah ada kabar pembelian oleh pemerintah di distrik Linhai? Masih ada lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo, mari kita pergi bersama. Tolong selamatkan aku. Kamu telah membantuku lagi. Hari ini adalah peringatan pernikahan kami dengan Paman Su. Yang ke-7 tahun. Saya bersiap-siap untuk mengadakan pesta. Kamu tidak perlu muncul. Baik, aku tidak hanya akan muncul. Saya masih ingin menunjukkan kepada semua orang. Siapa sebenarnya wanita yang berantakan. Saya keluar, sayang. Kamu pulang lebih awal malam ini. Aku mengundang beberapa teman untuk merayakan hari ini. Apa maksudmu? Kamu lupa hari ini? Ini adalah peringatan pernikahan 7 tahun kita. Bagaimana mungkin? Aku hanya bercanda. Aku bilang kamu terlihat cantik hari ini. Baiklah, lalu aku keluar. Aku akan mencoba pulang lebih awal malam ini. Baik. Keluarga yang begitu bahagia. Tapi, Nyonya, dalam pernikahan, 7 tahun bukanlah hari yang patut dirayakan. Ini Nyonya Yin dan Tuan Su. Mereka adalah pasangan yang diakui oleh semua orang sebagai contoh. Nanti saat peringatan pernikahan emas kalian, pastikan untuk mengundang kami. Tentu saja. Pasti. Terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Nyonya Yin masih semangat. Bahkan menyewa pemain biola khusus. Ibu, Paman Su, selamat ulang tahun pernikahan ke-7 kepada kalian. Hari yang begitu penting ini. Ayo, biar saya mainkan lagu untuk semuanya. Karena putri saya ingin memainkan lagu untuk semua orang. Tentu saja kami menyambutnya. Sambil kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan kepada semua orang tentang Jiaru dan Nian Wen. Semuanya adalah kesalahpahaman.
Kalau bukan begitu, bagaimana mereka bisa berbaikan? Benar kan, Nianmen? Benar. Itu hanyalah kesalahpahaman. Aku hanya akan mengatakannya. Hari ini, kalian berdua adalah bintang utamanya. Mari kita angkat gelas. Semoga kalian bahagia selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Paman Su, terima kasih atas semua tahun ini. Perhatianmu terhadap ibu dan anak perempuan kami. Bu Guru Fu, hari yang begitu patut dikenang ini. Tidak mau minum segelas? Terima kasih, Nyonya Yin. Oh, jika Bu Guru Fu tidak ingin minum, tidak perlu minum. Ada apa, pelayan Zhang? Nyonya, ini tidak baik. Tadi saya melihat asap tebal keluar dari ruang baca. Saya melihat asap tebal keluar dari ruangan. Suara Mer, Su, cepat, pergi memadamkan api. Pindah. Kenapa kalian semua masih diam saja? Cepat, selamatkan orang tersebut.